Nah, bioenergy power ini adalah kalau kita lihat kemampuan dari tubuh ibu-ibu, bapak-bapak dan sejak lahir maupun sampai usia sekarang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah yang suka disebut oleh Bapak Hari Johari Angga Almarhum, yaitu self healing. Maka Sarasehan tempat ini dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengapa ada muncul festival KBI nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, KBI salah satu anggota Kormi harus mengikuti semua program Kormi. Kormi memiliki program Pornas setiap 2 tahunan, yaitu di tahun genap. Kenapa tahun lalu tahun ganjil? Karena pandemi. Ya, jadi tahun 2020 mundur menjadi 2021. Yang 22 tidak dimundurkan supaya nanti kita next Pornas setelah tahun ini adalah tahun 2025. Berarti Kormi itu memiliki program festival itu di tahun ganjil. Di tahun genap, ya, di tahun genap. Nah, kita dulu sebelum masuk Kormi, kan kita melaksanakan Latgabnas setiap tahun. Itu cukup effortnya luar biasa tinggi, memerlukan dana yang sangat besar, membutuhkan sponsorship yang Pak Iwan kalau dikejar gitu setahun 2 kali nggak sanggup kejar untuk mencari sponsor ya. Jadi karena ada Pornas di tahun genap, maka tahun ganjil kita isi dan kita merupakan miniaturnya dari Pornasnya Kormi. Makanya kita judulnya sekarang tidak usah rebutan judul kan adalah Latgabnas, nanti disangka itu seperti nanti tidak boleh, nanti dikomplain itu kan Latgabnas miliknya tetangga itu. Oke, sekarang forget it everything, kita punya sendiri namanya Festival KBI Nasional yang terdiri dari komponen-komponen, ada lombanya, ada seminarnya, ada latbernya, latber nasional seperti itu ya. Jadi minimum 3 hari. Kemudian yang ketiga strateginya adalah meningkatkan kualitas keepers dan kompetensi pelatih. Ini tentunya kepada yang terhormat Direktur LPK kita Pak Ari Widono yang akan menjelaskan lebih detail bagaimana standarisasi OMOG, peningkatan untuk keepers, pelatihan pelatih dan pengayaan serta seminar dan webinar. Oke. Ini adalah bagaimana mencapai 50.000 keepers di tahun 2026 dengan menyampaikan strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Ini nanti yang akan menyampaikan Pak Cecep ya, secara detailnya ya Pak Cecep ya. Ini saya kan nggak perlu menyampaikan secara detail. Jadi ini kembali lagi tadi ini pengulangan saja. Yang berikutnya, oke. Ini pengulangan. Jadi ini perlu ditunjang oleh badan hukum, kemudian bidang ini ditunjang oleh bidang-bidang yang ada di dalam KBI, karena sebagaimana kita ketahui KBI disusun kepengurusan berdasarkan bidang-bidang. Jadi di kolom bawah adalah bidang-bidang yang akan menunjang kepada strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Next. Nah, sekarang menginjak kepada pelaksanaan. Ngapain aja ya kita tahun 2022. Perlu saya sampaikan bahwa tahun 2022 memang 99,9% kegiatan itu dimotori oleh Pak Hari Widono. Jadi he was the man of the year of 2022. Jadi hanya beliau seorang, saya terus istirahat gitu ya, karena ngurusi Kormi, istirahatnya ngurusi Kormi. Karena kan ada Pornas, ya kan, Pornas yang ke-6 kemarin, jadi dipasrahkan bahwa Pak Hari akan bertahan. Yang pertama ada Sarasehan sama Pawon. Kemudian yang kedua ada TOT batch 1. Kemudian dan inaugurasinya tentunya. Kemudian TOT batch 2 dan inaugurasi. Kemudian ada Pornas 6 Sumsel yang juga ketua panitia Pak Hari Widono. Ada proyek
Lansia DKI Jabar dan juga ketua panitanya Pak Hari Witono juga gitu ya. Dan TOT batch ketiga, jadi 8 yang Sarasehan bukan ya, yang Sarasehan aja ya Pak ya, Bapak lagi di operasi ya, Pak Yuwono kalau nggak salah. Sarasehan pertama itu, Sarasehan ketiga itu ketua panitanya Pak Yuwono. Jadi nanti mohon laporan pertanggungjawaban dari Pak Hari Witono untuk yang 7 kegiatan dan 8 lah sekalian ya 8 kegiatan ini. Next. Ini yang tadi saya sebutkan 8 item itu adalah kegiatan-kegiatan yang berskala besar. Artinya dari sisi peserta dan pendanaannya itu besar, melibatkan kementerian lain. Jadi ada 3 proyek yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Fornas itu ada pembiayaan dari BJB ya, Bank BJB seperti itu. Ini adalah 14 item adalah kegiatan-kegiatan yang skala kecil yang saya jalani, mudah-mudahan nggak ada yang terlewat. Jadi saya mendapat undangan untuk pengukuhan pertama KBI Himpunan Alumni ITB di Bogor. Itu pertama kali Pak Samuel Samson hadir di forum KBI dan baru oh KBI itu ada ilmunya ya, gitu. Disangka ilmu klinik gitu kan, tarik nafas apaan sih gitu, terus langsung di situ beliau tuh ikut DP. Kemudian jadi sudah mulai jatuh hati sama Pak Hari Witono yang berpresentasi, sehingga diminta bahan presentasinya dipelajari oleh beliau. Kemudian Forda Soreang, kebetulan saya tidak ikut, itu motornya Pak Iwan Sulandera dengan Ibu Lili dari Jawa Barat, ya kan, Forda Soreang ya. Kemudian Ultah KBI kelima ini yang sebetulnya agak menyedihkan buat saya. Kita itu semua KBI ya, kalau ada acara juga begitu ulang tahun KBI ya, kalau pokoknya ada ulang tahun 200 orang hadir loh, hanya sebuah komisariat. Ini KBI pusat yang hadir 50 orang yang nyampe, tapi Pak Ayono hadir di situ ya. Alhamdulillah Pak Ayono hadir. Kemudian di tempatnya di Euro Management, diawali dari latar yang rutin hari Minggu ya, latar rutin hari Minggu. Kemudian ada saya mendapatkan penghargaan itu, dapat plakat dari teman-teman gitu. Terharu juga sih meskipun yang hadir dari Mekar cukup diwakili Pak Supardio saja. Yang 200 orang bebas kemana ya, gitu kan ya, nggak merayakan KBI gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ulang tahun ke-6 dan selanjutnya mudah-mudahan lebih aware lagi. Jadi tolong diperhatikanlah KBI-nya juga. Jadi rumah sehatnya kemanapun saya diundang saya hadir ya, ulang tahun mana-mana. Pas KBI-nya sendiri ulang tahun kok nggak ada yang memperhatikan gitu. Jadi curhat ceritanya ya. Terima kasih. Oke, yang ketiga Ultra KBI Jabar. Saya hadir ke Bandung. Selama diundang dan tidak ada halangan, insya Allah saya hadir. Itu Bu Lili. Kemudian pengukuhan KBI Masjid Agung Sunda Kelapa. Ini cukup fenomenal juga, alhamdulillah, karena Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa penggemar BPP dari sejak beliau menjabat Direktur PT Telkom, Direktur Utama PT Telkom Pak Setianto, kemudian menjadi masjid, ketua Dewan Masjid dan mencari-cari BPP. Setelah 6 bulan baru ketemu, sehingga dapat support tinggi. Waktu pelaksanaannya pengukuhan kali pertama yang hadir itu 100 orang pas di hari 1 Muharram. Kemudian Labber Itrenso Solo, kita roadshow yang kedua, kita ke Solo menghadiri rumah sehat yang ketiga di Itrenso. Rumah sehat Itrenso itu juga anggotanya ada sampai 100. Kemudian karena sudah sampai di Solo, kami ke DIY yang rumah sehatnya sudah berlabel KBI tetangga, ya. Jadi kita pada saat saya hadir, semua rumah sehat ditutup, tidak boleh ini karena tidak boleh didatangi oleh saya. Tapi alhamdulillah atas yaitu rezeki itu nggak kemana. Tahu-tahu ada di Gunung Kidul satu kelurahan namanya Desa Legi, dikumpulkan oleh Pak Lurahnya 50 orang. Kita datang ke sana, anak yang muda-muda sangat antusias dapat rumah sehat baru yang jauh lebih menjanjikan karena banyak anak mudanya didukung oleh lurahnya. Kendalanya yang satu agak jauh. Namun demikian pelatih KBI di DIY yang masih
KBI itu tetap Pak Haritono sejak saat itu sekitar sudah 4 kali kunjung ke sana, kunjung ke Kerico untuk meneruskan latihan. Jadi saya bersyukur satu PR yang di Kulon Progo belum sudah minta tapi belum kita bisa ke sana. Karena kalau di dalam Jogja sendiri itu mayoritas sudah forbidden buat KBI. Ya, nggak apa-apa karena kita bersyukur MUKB itu harus berjalan. Kendaraan boleh apa saja, yang penting sama dengan ajarannya HJA kalau kita itu seperti itu ya. Penduduk Indonesia 270 juta, nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Apabila ada yang membantu, alhamdulillah. Tapi kalau bisa sih caranya yang lebih elegan lah gitu ya. Oke, kemudian pengukuhan KBI Provinsi Bali dan 5 kabupaten kota ini yang dilakukan sekaligus pada saat ada proyek Sipdan. Mungkin juga nanti Pak Arif bisa cerita lebih banyak. Di sini ada Ibu Yayat Margaret, itu perwakilan dari Bali. Bu Yayat itu orang Menteng, Jakarta Pusat, yang mendirikan rumah sehat IKAL BPPT bersama saya, bersama Bu Nina. Kemudian beliau pindah ke Bali, mendirikan KBI di sana. Sampai beberapa lama ya Bu Yayat ya, pada saat ada Sipdan baru berkembang dengan besar. Alhamdulillah. Ada 5 kabupaten kota yang sudah dikukuhkan dengan jumlah pemandu ya. Jadi mereka tuh punyanya AOC karena di dalam Sipdan itu ada Agent of Change, itu AOC, setiap kabupaten kota ada 10. Mereka punya 50 AOC yang akan ditingkatkan kemampuannya agar bisa menjadi pemandu bertulang sebelum menjadi pelatih. Kemudian sosialisasi dan pengenalan BEP di Madiun itu Pak Haritono bersama Kemenkes diminta bantuan, dibantu oleh Bu Inung, Bu Anis ya dari DIY membawa timnya membantu melatih masyarakat Kemenkes ya Pak ya di Madiun. Latkap BEP Provinsi Banten itu Ibu Neng ya, Bu Neng yang dari Banten kegiatan kami secara formal menghadirinya. Kemudian seminar dan latkap BEP Jabodetabek di IC DSD yang menyelenggarakan Pak Caca Fatoni dan Pak Haritono dan alumni ITB, himpunan alumni ITB. Kemudian pengukuhan rumah sehat Lenteng Agung itu Pak Cecep, pengukuhan rumah sehat Atsiri Permai itu Bu Lestari, kemudian pengukuhan rumah sehat Jati Rangon yang dengan drama dan Bu Nani diiringi dengan drama yang seru ya Bu Nani ya. Yang ke-14 pengukuhan rumah sehat Bengkulu. Kami ke Bengkulu ditemani oleh Ibu Sri Rezeki, sudah diresmikan 2 di Palembang, kemudian ditambah kemarin 4 ya Bu Sri, atau 5 ya, 5 rumah sehat, dan dihadiri oleh 300 di bersama Pak Haritono, bersama Bu Nani, bersama Pak Abu Bakar. Ya, ada banyak ya. Pak Abu Bakar, Pak Haritono, Bu Nani, Bu Sri Rezeki dan saya yang hadir ke Bandung. Saya rasa itu ya next. Nah, ini ada yang ketinggalan Bu. Apa? Rumah sehat DC1 Bukit Cengkeh Pak Abu Bakar bukan hadir nama Bu. Bukit Cengkeh Pak Haritono. Iya. yang hadir Pak Haritono. Maaf ya, aku ingat yang saya hadir apa. Saya hadir di Bukit Cengkeh pada saat program lansia. Ya itu mengesankan juga. Saya banyak sekali kan diminta 50 hadir 100 ya kan, 150 malah ya. Ya Bukit Cengkeh nanti ditambahkan Pak. Mohon maaf. Kemudian tadi apa nih setelah ini? Nah ini tentunya bertanya-tanya begitu banyak kegiatan tanpa sumber dana yang tetap. Dari mana sih dananya? Nah sumber dana yang pertama itu ada iuran peserta pada setiap kegiatan. Jadi pada setiap kegiatan biasanya seperti pada hari ini kalau ada kegiatan kan ada iuran peserta untuk biaya makan dan atau seragam atau materi. Kemudian donasi pengurus di BPKBI ini paling banyak untuk saat ini, makanya dibilang Man of the Year itu tahun 2022 beliau karena punya tanggung jawab, punya etika, itulah konsekuensinya. Jadi terima menjadi direktur dengan segala konsekuensinya, yaitu banyak utang yang beliau gitu ya. Terima kasih Pak Arif. Masih utang kok ya, doain aja menjadi tidak utang. Kemudian pinjaman pengurus di BPKB, jadi sebagiannya ada kayak
judulnya dana talangan. Pada saat nanti KBI punya uang dari sponsor apa, kita hitung-hitung lagi mana yang harus dibayar, mana yang masih entar-entar aja gitu. Itu tercatat dengan rapi, insya Allah ya. Kalau ada salah-salah ya kita betul-betulkan lagi. Kita saling inilah, saling koreksi. Kemudian yang ketiga sponsor. Nah, ya tokoh Man of the Year of sponsor itu ya Pak Iwan tetap masih ya yang memegang peran penting untuk sponsorship KBI itu masih Pak Iwan. Mudah-mudahan Pak Iwan nanti menular Pak Fabio siapa Pak yang lain atau ibu yang pemegang. Jadi ada ini loh pembagian tugas. Pak Iwan jurusan PJB, Pak Fabio jurusan Menteri PU misalnya ya, gitu ya. Terus Pak Cecep jurusan rekor IPB apa begitu, harusnya seperti itu, jangan ditanggung oleh satu orang. Oke, nah untuk apa penggunaannya ini tentu tadi kegiatan internal KBI tingkat rumah saya hingga tingkat nasional penggunaan. Partisipasi dalam kegiatan Korminas dan Korminda, yaitu kayak Kornas, Korda ya. Kemudian partisipasi dalam kegiatan kementerian dan lembaga. Tadi proyek dengan Kemenkes. Kemudian kontribusi kepada Korminas. Jadi Korminas meskipun kecil, kita semuanya masih kecil-kecil. Korminas itu didirikan oleh Inorga. Jadi seyogianya kalau Korminas memiliki masalah, Inorga itu juga harus sedikitnya kontribusi lah memikirkan. Jadi sudah ada kontribusi dari LPK, dari sisaan apa ya yang proyek Kemenkes, karena kita dapat proyek Kemenkes juga melalui Kormi, sehingga ada kontribusi kepada Korminas itu meskipun kecil jumlahnya ya, tapi itu menunjukkan bahwa kita itu selalu mengingat mereka. Kemudian donasi dalam bentuk kaos, celana, jaket dan sebagainya kepada rumah sehat. Biasanya kalau saya pengukuhan biasanya simbolik gitu ya, karena belum bisa nyumbang uang. Kalau uang kan nanti masa 300, kalau kaos 2 set itu kan kayaknya keren gitu ya. Padahal kalau uang cuma 300. Begitu ya. Nah, mau ngapain kita 2023? Insya Allah kita nggak ada jangka pendek, jangka panjang Pak ya Mas, karena hanya 1 tahun. Jadi ya sudah langsung action plan dalam 1 tahun. Ini baru yang kebayang dalam benak kami saja. Yang pertama Lakgap se-DIY ini sudah dilaksanakan, mohon maaf. Tahun 2023 saya sudah menghadiri Lakgap se-DIY dihadiri oleh Ketum dan Sekjen KBI. Jadi KBI ke DIY dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, dengan segala keberanian yang mereka miliki, ada beberapa rumah sehat yang diberikan SK oleh organisasi lain, namun karena mereka tidak merasa ada peran apa-apa dari organisasi yang memberikan SK, sementara yang mendirikan rumah sehat juga si pelatih itu sendiri, sehingga SK-nya jadi robek aja. Saya bukan mereka gitu ya, sehingga mereka bersatu. Ada 4 rumah sehat, hanya 4 rumah sehat. Terus dia menggandeng Klaten yang notabene full itu adalah dari organisasi lain diundang, sehingga hadir lebih dari 100 orang ya Bu Sri ya. Hadir lebih dari 100 orang hadir, dan saya diundang. Saya merasa waktunya sangat tidak tepat kalau bicara organisasi. Jadi saya bicara di situ, saya hadir sebagai pelatih. Saya hadir untuk ber-MKB, saya hadir sebagai BIPers. Jadi tidak bicara organisasi, karena ada separuhnya itu dari resmi memiliki kartu anggota dari organisasi lain. Dengan begitu dari awal sampai akhir acara berjalan lancar, dan kita saling peluk-pelukan, foto-foto bersama sebagaimana layaknya pertemuan itu. Alhamdulillah berlalu dengan mulus. Saya terus terang diteleponin Pak Kadir dengan Bu Devita berkali-kali, saking mereka khawatir akan mengalami hal yang tidak diinginkan ya. Terima kasih Pak Kadir, sangat care gitu ya. Kami berdua naik kereta dengan Bu Sri Rezeki, kereta malam sampai sana pagi langsung later, terus malamnya pulang. Enggak ya, kereta malam karena nyampe sana jam 3, jadi masuk hotel hanya 2 jam, terus later, terus mau masuk hotel lagi ternyata udah harus check out. Ya sudah, jadi cuma 2 jam, terus kita ambil koper, kita muter-muter nyewa taksi seharian sampai jam 8 kita ke stasiun lagi pulang. Alhamdulillah. Ya Bu Sri, terima kasih Bu Sri. Silaturahmi ke keluarga Bu Rina Hajia. Jadi ada mantu Ibu Rina Hajia, kebetulan mantu saya diundang dengan Pak Iwan Sulandana dan bertemu dengan putrinya Tia dan Citra, dan sempat bertemu dengan rombongan dari organisasi lain yang sebetulnya dulunya
teman satu meja satu dengan saya zaman dulu ya, jadi rada-rada nostalgia, peluk-pelukan juga gitu, tapi nggak sempat foto-foto. Alhamdulillah hubungan komunikasi dengan Bu Rina lancar. Mereka Bu Rina mengharapkan kita akan hadir lagi di Bandung untuk bicara sesuatu yang lebih serius. Seperti itu Pak Supadyo dengan Pak Iwan. Jadi dinantikan kehadiran di Bandung Ibu sama Pak Iwan untuk kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi Bu Rina, kita masuk ruangan itu dari jauh udah gitu-gitu ya, dia kan di panggung, kami datangnya telat, begitu lihat tuh langsung gitu kelihatan antusiasme, bahagia karena kami hadir, karena kan itu di pernikahan jadi tidak bisa ngobrol banyak. Kemudian yang keempat ini yang tadi saya sampaikan adalah yang sudah terjadi di tahun 2023. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya yang nomor 3, rapat-rapat persiapan menyongsong Sarasehan 4, rapat-rapat persiapan untuk Sarasehan 4 dan Rakernas KBI 2023 yang hari ini telah kita laksanakan. Jadi ini sudah akan berlalu. Kemudian 4, penetapan panitia KBI Fornas 7 dan Technical Delegate. Ini secara SK sudah dikeluarkan semua, tapi kita mungkin ada ya rapat, Pak Marwono sebagai ketua panitia mungkin mengadakan rapat, kita resmi diundang dan ditetapkan secara tatap muka ya Pak ya, supaya lebih menyemangati. Itu mungkin kapan saja dilaksanakan. Sebetulnya sekarang sudah Februari, jadi mungkin bulan Maret. Kemudian penetapan panitia Rutu Fornas itu sebetulnya untuk nomor 4 dan nomor 5, karena timnya saya serahkan tahun ini kepada Pokel. Jadi Pokel itu, komisariat Pokel mengatur sendiri siapa anggotanya, bagaimana membagi Rutu Fornas dan Fornasnya sendiri. Kemudian kok ini ada Sarasehan? Oh sorry, itu kemarin sudah berlalu ya. Ini sekarang yang sudah terjadi adalah nomor 6. Kemudian persiapan Rutu Fornas, kemudian ke Bandung dalam rangka persiapan ziarah makam Haji A. Ini ada lagi nggak sih? Kayaknya saya nulisnya lebih banyak dari ini deh programnya. Ke bawah. Oke. Udah segini aja. Oke. Yang nomor 9, rapat-rapat koordinasi dalam rangka Fornas, yaitu udah rencana jangka pendek banget. Nah TOT ini Pak Harif, TOT batch keempat dan kelima itu sebetulnya Jateng itu kan sudah dari Rumah Sakit Rejo itu ada 5 atau 6 peserta yang sudah menanti. Kemudian dari Semarang ada 2 ya, Jawa Tengah tuh berarti sudah ada sekitar berapa? Kalau kita usahakan sampai 10 mungkin masih segera terkejar. Yang DIY itu yang dari Gunung Kidul itu juga perlu dijadikan melatih sama Ponorogo gitu. Kalau yang di dalam DIY-nya sendiri di dalam kota Jogja mungkin sudah cukup. Kemudian peserta inaugurasi yang nomor 12, inisiasi KBI Anjal. Jadi kita mulai, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa KBI akan memiliki program festival tahunan yang akan diselenggarakan setiap tahun ganjil. Untuk itu kita harus mempersiapkan tahun 2023, waktunya untuk mempersiapkannya. Waktu pelaksanaannya kira-kira sama dengan Fornas, yaitu bulan Juli Agustus, supaya menghindari musim hujan. Nah tempatnya di mana? Waktu saya kunjung ke Bali setelah sidang 2 minggu kemudian saya kembali lagi, saya ke WK. Karena kebetulan saya berteman baik itu dengan ketua Inorga URI yang kebetulan ketua yayasan GWK, sehingga dia minta tahun 2023 ini kurang lebih lama. Jadi sebelum kurang 1 tahun, kan itu bulan Juli tahun 2024 rencananya. Jadi sebelum bulan Juli proposal sudah harus masuk ke beliau, kan beliau ketua yayasan. Jadi nanti GWK-nya itu misalnya bayarnya harus 100 juta, siapa tahu bisa jadi 50% atau bahkan cuma 25%, itu harapan saya. GWK sudah saya survei itu secara lokasi itu sangat memadai, cukup 1000 itu cukup. Kalau KBI Bali sudah berkembang, kabupaten kotanya ada 9, kalau satu kabupaten kota 50, satu bis 50, itu udah 450. Jadi kalau mencapai 1000 mudah-mudahan sampai, insya Allah. Oke, jadi itu program besarnya ini untuk persiapan festival di tahun 2024. Kemudian Fornas Jabar, Rutu Fornas,
Kemudian TOT batch 6 Bengkulu dan Sumbar juga sudah menanti Pak Haditono. Jadi mungkin nanti LPK itu membuat itu juga terpisah ya, agenda terpisah kira-kira nanti supaya terus dijajaki gitu, jadi bisa terrealisasi. Kemudian MUKB ke Jambi atau Aceh itu cita-cita. Kemudian kontinu persiapan KBI Festival Perdana Bioka Bali dan yang lain-lain. Ini adalah program-program kerja yang sebenarnya yang biasa kita lakukan tiap tahun ya seperti ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa ada lagi nggak keuangan ya? Ada. Keuangan saya boleh panggil Ibu Evi cuma 1 atau 2 halaman ya untuk keuangan supaya diketahui bersama apa sih posisi keuangan kita sampai akhir tahun 2022. Saya persilakan Ibu Evi sebagai bendahara KBI untuk menyampaikannya karena beliau bertanggung jawab sebelum saya. Evi bisa lanjutkan 2 halaman ya, atau berapa halaman? Jangan kaget kalau ada minus, itu udah biasa. Udah biasa. Saya merinding ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2 slide kok Pak, karena hanya rekapannya saja ya. Mohon izin menyampaikan hasil dari keuangan. Kita sebenarnya ada 3 rekening ya yang kita miliki. Bank Mandiri, ada Bank BJB sebagai penampung sponsorship dari Bank BJB, lalu ada Bank BCA. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau transfer rekening ini ya, kalau memang ada woro-woro ya, dari woro-woro dari panitia terkait penyelenggaraan, kirimnya ke sini. Lalu lanjut, ini hanya menyampaikan rekapan saja. Olahraga, organisasi dan keanggotaan. Mungkin ganti di harus saya transparan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai organisasi KBI sebelum KBI sampai sekarang menjadi KBI. Jadi ada sejarahnya, maka itu untuk bisa mengerti kenapa sih komunitas ini ada. Lanjut. Nah, jadi kita bagi beberapa tahapan. Jadi pra terbentuknya KBI. Jadi waktu dulu itu pada waktu Pak Hari masih ada, Pak Hari itu sudah menginginkan atau sudah membentuk suatu komunitas. Jadi komunitasnya itu dibentuk oleh Pak Hari itu dalam bentuk WA Group. Jadi WA Group 1, 2, 3 sampai berapa saya nggak tahu. Di mana di setiap WA Group itu ada namanya Pak Sukadio. Karena pelatih pertama pada Pak Hari itu adalah Pak Fatio. Jadi di WA Group 1, WA kalau nggak salah namanya BEP ya, BEP 1, BEP 2, BEP 3, Komunite ya. Saya sendiri masuk di 2 atau 3 grup karena saya waktu itu banyak sekali memasukkan vendor ya. Sehingga saya masukkan mengawal itu, saya masuk di grup 1, grup berapa waktu dulu ya. Terus kemudian di pelatih demikian juga. Jadi ada WA grup pelatih, tapi yang masuk hanya Pak Fadil ya. Saya nggak masuk waktu itu. Nah, terus pada waktu awal-awal dulu itu sendiri, BEPers itu mempunyai kartu yang mengeluarkan adalah Pak Hari. Kemudian pelatih itu mengikuti TOT dan diberi sertifikat sama kartu pelatih. Jadi yang angkatan 1 TOT 1 sampai 5 atau 6 itu punya semua. Nah, terus kemudian Pak Hari waktu itu memang ada niat untuk membuat suatu komunitas yang ada pengurus-pengurusnya. Jadi pengurus nama beliau menamakan Korwil dan Korda. Ya, mohon koreksi Pak Fatio karena Pak Fatio yang di antara kita yang paling senior pada waktu itu. Jadi ada Korwil, Korda. Dan idenya juga
dia lintas departemen dan lintas wilayah. Dan ini kita lakukan di KPI juga nanti sampai ke situ. Jadi ide dari KPI itu dengan organisasinya itu sama dengan waktu yang diinginkan oleh Pak Adi. Adanya Dewan Pelatih, adanya Diana itu sebetulnya kita meneruskan itu pra ya. Kemudian pada waktu Juli sampai dengan Agustus, jadi 1 atau 2 bulan sebelum beliau wafat, beliau itu ingin mendirikan yayasan dan dia juga ingin membentuk Dewan Pelatih dan Dewan Medis. 3 itu yang pada waktu itu yang beliau menginginkan Dewan Pelatih ya seperti yang kita harapkan semua itu, Dewan Pelatih itu tidak memasukkan namanya Pak Eko. Kita protes waktu itu, kenapa Pak Eko nggak dimasukin? Nah, Pak Eko waktu itu marah, kenapa nggak dimasukin? Karena Pak Hari menugaskan Pak Eko itu untuk di yayasan. Jadi yayasan dulu itu awalnya Pak Hari adalah untuk bisnis plan. Untuk bisnis plan, maka nanti tadi ada yang mengatakan kenapa nggak dilihat, itu urusan yayasan. Idenya Pak Hari itu urusan yayasan, bukan urusan komunitas. Jadi komunitas itu adalah seperti yang kita lakukan sekarang di KPI. Nah, terus keinginan dari Pak Hari membentuk Dewan Pelatih juga kita lanjutkan. Termasuk Dewan Medis belum, karena kita kira-kira ya mungkin belum bisa menghimpun dokter-dokter yang banyak ya di sini ya. Adanya dokter ini, kata kalau dokter ini bisa mewujudkan ada Dewan Pertimbangan. Karena pada waktu itu masalah kesehatan itu intinya semuanya adalah WA atau Pak. Kita belum ada yang mampu untuk bisa menjawab itu, maka itu kita belum berani. Tapi kalau ilmu BIP-nya insya Allah itulah kira-kira sampai beliau wafat. Nah, terus kemudian pada waktu periode berikutnya September sampai berarti September sampai Juli itu vakum, tidak ada kegiatan. Sampai Juni 2017 tidak ada kegiatan karena Pak Hari meninggal. Pak Hari wafat Agustus 2016. Nah, waktu itu tidak ada TOT, terus yang ada laker, terus kemudian kita semua ini merasa kehilangan. Ya, merasa kehilangan, akhirnya sering ngerumpi sana, ngerumpi sini, kalau di laker itu gimana, kira-kira gitu ya. Nah, terus pada periode berikutnya, tapi slide berikut. Nah, pada waktu itu di menjelang Juli 2017 itu karena kita sering kumpul dulu ada beberapa buku ya yang seingat saya bukunya Bu Adi itu dengan BPPT-nya, terus kita buku Kulitan dari Pak Patia nih, BU Kulitan, jadi ada 2 buku rumah sehat yang di Jakarta. Itu yang satu adalah dari nuansanya dari yang Jawa Timur, ya kan, yang yayasan itu. Kalau kita memang tidak, karena kita belum ngertinya. Akhirnya terjadi kayak apa ya? Kira-kira gitulah ya. Terus akhirnya kita kumpul, ketemu, bla 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 bla. Akhirnya saya sendiri juga waktu itu juga kalau ke luar kota ke apa itu ternyata menginginkan benar kita ingin membuat suatu komunitas. Akhirnya mau saya kumpulin KTP nama tanda tangan itu kira-kira 100-an orang. Insya Allah masih ada buktinya ya KTP ini. Sehingga 100 orang itu bertekad untuk mendirikan suatu komunitas. Nah, satu komunitas di puncaknya adalah pada tanggal berapanya? Tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli kita kumpul di Al Jazeera, restoran Al Jazeera, Jakarta Pusat.
pengurus kita deklarasi ingin membentuk suatu komunitas e-pers Indonesia. Waktu itu yang membacakan statement itu adalah Bu Tati Abdurrahman Saleh. Tadi pagi hadir beliau. Dia yang membacakan didampingi dengan Pak Edi Karyadi ya. Edi Karyadi itu pelatih sebelum TOT ya, sebelum waktu itu masih mungkin zamannya Pak Imam. Jadi yang membacakan itu diikuti oleh kita semua yang hadir waktu itu. Jadi inilah pernyataan e-pers Indonesia untuk menginginkan membuat suatu komunitas e-pers Indonesia. Oke, ini pendekatan yang ketiga, ini yang sekarang menjadi kedua terbesar, diharapkan bisa mengikuti jejaknya wilayah untuk bisa kembali lagi untuk bisa meningkatkan akselerasi ber-MKB. Ini ada Kompas Gramedia, ada Ikatan Pensiunan PU, IPPU, ada Ikatan Alumni BPPT IKAL, ada Himpunan Alumni IPB. Nah, kemudian lahir lagi nih berikutnya. Ini juga alumninya ya, Mudani mana Mudani? Peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada Perwita, embrio masih. Perwita Ibu Wisbudi, mana Ibu Wisbudi? Ya. Jadi ini juga semuanya adalah di level nasional yang kemudian bisa berkembang sampai ke provinsi, ke kabupaten, dan sampai ke rumah sehat. Jadi ini potensi-potensi yang kalau kita garap secara bersama dengan keras, kita bisa capai target tadi. Oke. Pendekatan komunitas, jadi balik lagi KG Plus misalnya, KG Plus itu punya 56 rumah sehat. Sekarang yang aktif saat pasca pandemi ada 24. Kemudian IPPU sebenarnya sudah melahirkan termasuk Pak Padio Bina Marga juga IPPU dulu Pak ya. Jadi Pokel itu juga awalnya cikal bakalnya dari pendekatan komunitas, kemudian berkembang menjadi pendekatan wilayah. Jadi bagaimana kita menggarap ketiga macam pendekatan ini secara masif, itu yang penting. Yang saya ingin katakan bahwa jangan terpaku hanya pada salah satu, karena ada kesempatan lain yang kita harus garap secara bersama. Kemudian IKAL BPPT ini melahirkan luar biasa juga nih. Yang kita rame-rame latihan di BPPT itu sudah melahirkan di Tangerang ada, kemudian di Ketukangan ya Bu Evi ya, kemudian bahkan di Bali Bu Yayat di Bali melahirkan beberapa rumah sehat. Nah, IPB ini kemudian melahirkan juga ada di level nasional ya, yaitu PKH plus, kemudian ada juga Perwita embrio masih ya, Ibu Isbudi ya. Kemudian masing-masing juga sudah melahirkan rumah sehat ya. Dari PKH itu ada Pak Abu Bakar melahirkan Bukit Cengkeh 1, 2, 3. Kemudian ada Ibu Lestari menghasilkan Citayam ya, Asiri Permai. Kemudian juga KBI Perwita Wana Kencana ada di Bengkulu, ada di mana lagi ya, Jawa Tengah dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada yang langsung menjadi 20 rumah sehat ya. Jadi memang sejak sebenarnya sudah mulai, tapi mulai masifnya itu setelah deklarasi Bu Adi, deklarasi yang dihadiri oleh Pak Samuel juga itu pada tanggal 13 Maret. Jadi baru tahun ini 13 Maret Pak Iwan juga datang tahun 2022 ya. Jadi ini sebagai menurut saya sesuatu yang potensi kita bisa kembangkan lebih cepat lagi ke depan. Self healing. Oleh sebab itu setiap kali latihan dengan pola pikir yang baik itu tadi yang belum disebut-sebut, yang disebut dengan afirmasi. Jadi berlatih untuk sehat itu menjadi sangat penting. Jadi saya sempat ngobrol sama Ibu Neng yang sedang menangani bayi katanya, suaminya kembali menjadi bayi karena kena stroke. Dan untuk meyakinkan bahwa berlatih BIP itu bisa menyembuhkan, sudah berkomunikasi dengan mana Pak Fidel, sudah nyambung kan. Afirmasinya Pak Fidel ini telah berhasil karena dipengaruhi oleh Ibu Zesti.
Kita di sini banyak yang mengenal Ibu Zesti. Siapa Ibu Zesti? Yang mengembangkan BIP di Bengkulu dengan sukses karena berhasil meyakinkan bagaimana BIP ini memiliki manfaat yang dibutuhkan oleh kita semua. Jadi afirmasi ini menjadi penting, dan ini semua kalau afirmasi ini sudah dapat, maka pola pikir dan pola makan ini yang menjadi prasyarat berhasilnya self healing ini akan menjadi attitude, sikap. Kalau sikapnya sudah menjadi baik dan setiap hari dilakukan menjadi Provinsi Bangka Belitung. Dan itu Bangka Belitung itu hanya mendapatkan 2 emas dan 1 perunggu. Perunggunya dari Barongsai. Nah, maka kami dapat hadiah juga dari Kormi daerah. Nah ini waktu latihan-latihan ini penerimaan hadiah oleh Pak Gubernur, penghargaan berupa uang pembinaan ya. Uang pembinaan lumayan itu, yang 1 emas untuk perorangan putra berdiri dapat 7 juta. Untuk yang beregu 3 orang 12 juta. Pelatihnya dapat 6 juta. Ya itu lumayan. Ya. Pelatihnya karena melatih 2 regu. Pelatihnya sendirian jadi diborong sendiri. Itu saya baca. Jadi sebelum ada SK itu memang seperti itu. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Rusmi, Bapak yang sebelum SK itu untuk kepengurusan terus memonitor berdirinya masa. Jadi ini para pelatih dan para pekerja itu. Lalu yang ketiga membangun kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan KPI, dan ini sudah kita jalankan. Menunggu terus saja kita ini SK yang menghasilkan kita seperti ini. Jadi kita ada 5. Jakarta itu ada Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Oh, tambah 1 lagi di kepulauan, tapi kepulauan masih belum banyak. Ya, monggo. Lalu kalau kita melihat tahun 22, kesekretariatan tercapai ya Pak Yoyo, kesekretariatan tercapai. Pak Yoyo sudah mengeluarkan macam-macam SK dan sebagainya. Kebendaraan kami belum tahu Pak, tapi di situ 1 mungkin tercapai, tapi seperti yang di baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Mudah-mudahan saya akan menyampaikan beberapa hal yang semuanya sebenarnya sudah kami laporkan pada, dan termasuk di buku sudah saya sangat lengkap. Hanya beberapa yang saya akan stres saja. Yang pertama, bahwa di Lampung sebenarnya sudah terbentuk yang namanya atau mengenal BIP 2016 Pak. 2016 sudah terbentuk, khususnya di PU, dan pelatihnya adalah Bapak Supadio datang Lampung melatih beberapa staf PU, ya, staf PU di Lampung. Kemudian itu 2016 juga telah memilih yang dilatih Pak Supadio untuk ikut TOT yang ke-7. Itu ada 4, ada Pak Prayer, Pak Darmawan, Pak Surati, Pak Sumantoyo, dan 4 orang. Kemudian kalau KPI Jabar berdiri yang benar-benar saya melaksanakan tugas dengan SK dari KPI Pusat tanggal 16 Juli 2021. Jadi setahun lebih, tapi sebelumnya saya pernah sudah diberi tugas untuk KPI Jabar, tapi saya baru melaksanakan setahun yang lalu.
mohon maaf. KBI Jabar mempunyai 5 cabang sejak berdirinya, yaitu KPI Cabang Kota Bandung, kedua KPI Cabang Kota Cimahi, ketiga KPI Cabang Kota Bekasi, kemudian KPI Cabang Kota Depok, KPI Cabang Kota Bogor. Silakan ketua-ketua cabang Kota Bandung monggo berdiri. Ini adalah Ibu Haryani dari Bandung. Perkenalkan. Harus menyelamatkan KBI Banten, jadi saya mau tidak mau, karena saya orang Banten, saya harus mau. Didukung sama Bu Adi dan Pak Hari masalahnya, jadi saya siap tidak siap harus siap. Padahal saya masih junior di KBI, di ilmu BP, dan saya ucapkan terima kasih sekali ilmu-ilmu yang selalu dikirim sama Pak Herbas. Terima kasih Pak. Jadi saya banyak belajar. Oke, langsung saya laporkan. Saya sebenarnya kalau dibilang sedih Bu. Sedih sebenarnya. Saya merasa sendiri. Kalau saya share di grup KBI Provinsi Banten, responnya sangat lambat. Ya, seperti kemarin Ibu minta laporan ke saya minta share, saya share ke grup KBI, sulit sekali. Senior saya adalah orang dari Tangsel, karena Tangsel awal, Banten itu awalnya di Tangsel. Saya tidak mengerti alasannya apa. Setelah saya bilang ini ada laporan untuk laporan saya ke KBI Pusat, baru melapor. Tapi sudah telat. Saya sudah nggak mood karena saya juga sibuk dengan urusan di rumah. Suami lagi sakit. Kebetulan sekretaris saya juga sibuk bekerja dan sibuk melatih senam. Jadi mohon maaf. Provinsi Bali, Bu Yayat sebagai penasehat, ketuanya itu Ibu Dayu Agung yang Provinsi Bali, kemudian sudah berdiri di 5 kabupaten kota, itu di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Karangasem, dan Buleleng. Jadi tinggal 4 lagi kabupaten kota, itu seluruh Bali bisa dikuasai. Dan totalnya hanya 9, jadi sudah dapat 5, tinggal 4 lagi. 9. Nah, Bali itu lahir besar itu dalam kaitan kita sidang proyeknya Pak Hari Tono, kami ke Bali bersama-sama H-4 sidang. Jadi H-4 sidang kami sudah sampai di Bali dengan dibantu Mas Fahmi, Mas Suas ya dari tim SIS di Kormi, ikut membantu mendata di sana, mendata data sidang. Kemudian ada kalau di proyek sidang itu 50 AOC setiap kabupaten kota. AOC itu Agents of Change, jadi semacam pemandu ya. Jadi saat ini sudah hadir di Bali 50 kali 5, jadi 250 orang. Sorry 250. Benar 50. 10 kali 5. AOC-nya 10. Oke, mohon maaf. Jadi AOC 50. Persnya 50 ya, oke. AOC-nya 50. Jadi setiap kabupaten kota itu 10 pemandu ditunjuk, itu wajib di proyek Siggar. Jadi kita itu memanfaatkan proyek Siggar untuk membangun Bali. Apabila tanpa proyek Siggar mungkin sampai sekarang di Bali belum meledak-ledak ya. Karena punya terus terang seorang diri, putrinya pelatih juga tapi sudah mondar-mandir dengan di Jerman karena suaminya orang Jerman. Jadi Bu Yayat mesti ada yang bantu gitu. Kebetulan ada teman kami, Bu Yayat itu dari BPPT, saya dari BPPT, ada namanya Ida Ayu Duyatmi dari BPPT juga yang menggerakkan awal-awal itu, yang menggerakkan 5 kabupaten kota. Kemudian dalam perjalanan waktu Bu Dayu Duyatmi sama Bu Yayat menjadi penasihat yang ketuanya sekarang Bu Dayu Agung dibantu kabupaten kota, 5 kabupaten kota tersebut.
tidak bisa saya sebut satu per satu. Salam taklim kami dari Jogja dan salam sehat semuanya. Alhamdulillah, mohon maaf ya kami datang terlambat, ya, ada beberapa kendala yang yang kami alami, kemudian tapi alhamdulillah ya, meskipun habis isoman ya kami baru bisa gabung, tapi alhamdulillah juga senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Dan kami melaporkan sedikit yang yang sudah kami laporkan ke pusat, sudah ada beberapa dan hanya ada tambahan saja ya. Mungkin sudah bisa ditayangkan yang dari Yogyakarta itu ya, bisa dibaca karena kalau ngomongkan satu persatu agak cukup lama ya, sehingga saya singkat saja. Yang ada ditambahkan yaitu yang sudah kami lakukan adalah yang sudah ditambahkan yaitu RS yang sudah ada ya, RS Jogokarya itu, kemudian RS juga Jogo Tamsis ya, rumah sehat Blora, rumah sehat Agret, rumah sehat Sanglingan, kemudian Baciro, Warasa, kemudian di Rokerten. Yang baru ini adalah Legi ya, Legi itu yang di Gunung Kidul ya, sudah ada beberapa kali latihan kami di sana. Kemudian yang baru saja ya, baru saja sekitar 1 minggu yang lalu yaitu di RS Bantul ya. Bantul ini sudah mulai ada yang paling baru, yang paling baru seminggu yang lalu. Kemudian itu yang, tapi yang belum ada ya, saya ada di laporan itu yang di bawahnya lagi, mungkin nanti terangkat lagi Bantul okay. Kemudian hal yang lain yang perlu juga kami informasikan bahwa sudah terbentuk beberapa lagi pembicaranya sudah hebat-hebat, itu sudah pesertanya sudah hebat-hebat, sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Baik, sebelum saya bacakan ya, saya membaca tadi misalkan Pak Rono, Pak Asep. Yang pertama kita mensyukuri adanya Rakernas. Ya. Kenapa? Rakernas itu dari undangan yang semua kita terima itu mengumpulkan semua komponen yang terlibat di dalam rangka komunitas Bebas Indonesia. Ya, itu perlu kita syukuri. Dan itu hukumnya wajib melakukan pertemuan tahunan yang kita sepakat saja semuanya. Momentum ini seyogianya direview juga bahwa seandainya undangan itu dipenuhi, betapa penuhnya ini ruangan. Datang dari berbagai macam daerah, 1 tahun sekali ya. Sayang kalau 1 tahun sekali kumpul seperti ini kemudian tidak dimanfaatkan untuk diisi sampai mungkin ya Rakernas itu sendiri yang merupakan hukumnya wajib, dan juga sarasehan, kalau sarasehan kan bukan wajib, sarasehan sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena itu alangkah lebih indahnya apabila kesempatan 1 tahun sekali kumpul semua komponen itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Ya, kesyukuran kedua hari ini itu bagi saya secara pribadi, dan mungkin Bapak Ibu juga merasakan itu, ternyata terjadi satu pemantapan tentang apa yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Adit ya sebenarnya, terjadinya sementara orang kegelisahan ya, kegelisahan, tapi mestinya bagi saya bukan merupakan kegelisahan, karena saya sudah diskusi panjang dengan sesepuh kita dan sesepuh BIP Pak Herbas komentarnya enteng, biarin aja lah Pak, paling-paling setahun sudah hilang sendiri. Itu
Itu mengenai apa saya kira semuanya tahu, ya tidak usah saya sebutkan. Nah, kenapa kita harus mensyukuri? Karena seluruh komponen dalam hal ini baik Dewan Penanggung Keilmuan, Dewan Guru, ya, LPK dan juga seluruh komponen KBI sudah menyepakatkan, dan kesepakatan itu sudah dulu, cuma hari ini diformalkan dengan menerbitkan atau mengcompile apa yang disebut sebagai apa namanya, upaya untuk mempertahankan originalitas di dalam buku yang disebut sebagai apa? The Original of BIP. Dan bukan hanya itu, Pak Yuwono dengan ringan telah melengkapi dengan the essence and implementation of BIP. Mari kita tepuk tangan untuk ini. Untung tidak ada Pak Sulian. Kalau Pak Sulian ngomong itu tidak ditepuk tangani marah kan. Kalau saya marahnya cuma monggo silakan tepuk tangan di. Marahnya orang Jawa beda dengan Pak Sulian. Tapi intinya kita mensyukuri itu karena kita memantapkan dan kita tidak lagi perlu mengkhawatirkan dan seterusnya. Anjuran saya adalah bukan hanya sekedar kita memiliki itu, tapi mohon betul-betul sering kita berdiskusi sehari-hari itu. Saya memberi nama sebagai menu utama kita itu. Sumber ilmu BIP itu ya di situ itu sampai dengan saat ini. Yang orisinil Haryanto itu terkumpul dari 3 buku ini. Yang kedua ini yang ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga, pertemuan tahunan ini dengan dirinya merupakan momentum bagaimana kita bersama-sama melakukan muhasabah, merupakan kita berhenti sejenak, menengok ke belakang apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita berhenti di tengah-tengah di sini apa yang sedang kita lakukan, dan yang lebih penting lagi apa yang akan kita lakukan. Dan itu juga sudah dituangkan di dalam buku yang diberikan kepada ibu bapak sekalian. Cuman the essence of implementation of Unity Power itu belum sempat dicetak, namun sebentar lagi akan menyusul. Jadi karena itu mohon laporan-laporan dari daerah tadi tolong dilihat, dan saya usul kepada Pak Yono dan prinsipnya disetujui. Setelah dibuatkan template untuk laporan akan sangat mempermudah seluruh level untuk mengikuti template yang sudah ditetapkan tadi, sehingga rumah-rumah sehat pun bisa memanfaatkan template itu untuk membuat laporan. Dan ini yang angka yang tertuang di dalam diskusi kita seharian kita mengenai masalah rakernas ini adalah sebagian masih perkiraan. Jadi satu saat sekarang pun saya tidak bisa menjawab secara konkret berapa sih rumah sehat sampai hari ini yang ada di seluruh Indonesia. Karena angkanya mungkin sebagian masih belum terlalu. Jadi karena itu dari hal-hal yang sampaikan tadi, yang paling utama adalah mari kita melakukan evaluasi apa yang sedang dan akan. Baik, selanjutnya tadi saya mengatakan bahwa seluruh komponen terwakili, maka saya akan mencoba menginventarisir sesuai dengan undangan. Ternyata semuanya hadir dalam undangan itu. Seperti contoh, pengurus pusat hampir semua hadir. Ya. Kemudian
daerah, provinsi, kalau tidak salah 7 hadir di antara 15. Tepuk tangan untuk saya. Kemudian pengurus komisariat seluruhnya hadir. Terwakili maksud saya. Komisariat KG Plus, komisariat alumni IPB dan komisariat Pondok Kelapa. Dan diharapkan dari pilot project kelihatannya kok cocok. Komisariat itu pertanyaannya adalah tingkatnya apa sebaiknya gitu ya. Di dalam rangka pendekatan kewilayahan kita kenal bahwa organisasi IKBI itu level paling rendah itu namanya komisariat. Jadi komisariat itu dari hasil pilot project di Pondok Kelapa ternyata level kelurahan itu kok cocok gitu. Dan saya perhatikan juga di Bukit Sengkeh tadi ngobrol panjang dengan Pak Abu Bakar, ternyata cocok. Kemudian di tempat tetangga kami di Malakasari cocok. Sekarang Malakasari sudah berkembang dari RW ke RW, dari RW ke RW. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kalau komisariat itu misalnya satu komisariat di satu kelurahan dan rumah-rumah sehat itu berdirinya di setiap RW, maka seluruh Indonesia akan ada beberapa komisariat. Kemudian berikutnya pengurus daerah, provinsi, kabupaten terwakili walaupun tidak seluruhnya. Kemudian pengurus rumah sehat sebagian telah hadir di sini, dan para pelatih angkatan 1 sampai 6 terwakili semuanya, pelatih 7 sampai dan seterusnya juga terwakili. Jadi dengan ini demikian rupa hari ini merupakan kesyukuran bahwa seluruh komponen komunitas Bipers Indonesia ternyata terwakili. Dan kalau ini merupakan persyaratan quorum, sangat memenuhi quorum yang telah disyaratkan. Dua sekalian, dari catatan di sini bahwa tugas dan kewajiban kita akan mengevaluasi bagaimana yang sudah dilakukan oleh pengurus pusat dan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas kewajiban dari pengurus daerah. Tadi mungkin tidak disebutkan, namun perlu saya sebutkan di sini bahwa pusat itu telah melakukan perubahan anggaran dasar. Undangan dasar perubahan ini sangat penting sekali karena dinamika dari perubahan-perubahan kepengurusan KPI seperti yang telah dilaksanakan pada Januari tahun yang lalu telah dilakukan perubahan anggaran dasar. Kami usul supaya paling tidak, saya tidak tahu apakah sudah, setiap wilayah, provinsi, kabupaten seyogianya memiliki buku anggaran dasar rumah tangga. Karena saya bicara masalah bagaimana tata cara membentuk rumah sehat pun belum dipahami oleh teman-teman karena sebenarnya itu sudah diatur di dalam anggaran rumah tangga. Karena itu saran saya bahwa rasanya merupakan wajib hukumnya kita harus memiliki buku anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian menjadi anggota penuh Kormi kita sudah. Mungkin kita bagi pengurus pusat itu sesuatu yang serta-merta sudah diketahui, tapi seyogianya kita informasikan kepada seluruh jajaran KPI bahwa kita lahir pada tanggal 17 bulan 7 tahun 17 pukul 17 tepuk tangan diri. Angka itu tidak lahir di jajan dan bukan kebetulan. Jadi lahirnya KPI itu tanggal 17 bulan 7 tahun 17 pukul 17. Kenapa?
Ya tumbuhkan, kita tumbuhkan. Jadi ini merupakan sesuatu yang secara hanya dalam waktu 2 tahun kita sudah bisa menjadi anggota Formi, Pak. Kemudian 2 tahun kemudian kita sudah bisa menjadi anggota tetap Formi, dan kemudian sekarang kita melakukan raker yang kesekian karena kena COVID. Kita bertemu sebelum ini adalah tanggal 20 Februari tahun 2020 di Balairu itu, dan menghasilkan satu produk yang juga kurang disosialisasikan. Nah, produk sekarang alhamdulillah tersosialisasikan secara lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Suparjo yang telah menyampaikan kesimpulan penutup para Rakernas dan Sarasehan KBI 2023. Ibu mau foto dulu sama Bapak? Mari kita mengucapkan hamdalah, syukur alhamdulillah kita telah melaksanakan acara-acara ASEAN dan Rakernas KBI tahun 2023 dengan lancar, selamat, sehingga dengan ini saya nyatakan acara Sarasehan dan Rakernas KBI tahun 2023 secara resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparjo yang telah resmi menutup acara Sarasehan dan Rakernas KBI 2023. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kita pada pagi sampai sore hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja dari kami panitia.